Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu ciri hewan adalah bergerak. Bergerak berarti terjadi perpindahan tempat atau perbedaan posisi tubuh. Tahukah kamu mengapa hewan bergerak? Ya, hewan bergerak untuk menghindari pemangsa dan untuk mencari makanan. Setiap jenis hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda. Hewan yang habitatnya di darat memiliki organ gerak yang berbeda dengan hewan yang habitatnya di air. Manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Sistem gerak terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Otot merupakan organ gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak. Adapun tulang merupakan organ gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa organ gerak aktif yang mempengaruhinya. Otot dan tulang akan bekerja sama sehingga makhluk hidup dapat bergerak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Organ gerak pada kedua kelompok hewan tersebut adalah sama, yaitu untuk mencari mangsa dan menghindari pemangsa. Hal yang membedakan adalah cara bergeraknya. Vertebrata yang pertama adalah Pisces atau ikan. Alat gerak yang dimiliki hewan ini sesuai dengan habitatnya. Habitat ikan adalah air. Gerakan pada ikan melibatkan rangka dan otot ikan. Pada umumnya, rangka ikan berbentuk streamline, sehingga memudahkan pergerakan ikan di dalam air. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang tengkorak terdiri dari rongga mata dan rongga insang. Tulang badan terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang anggota gerak terdiri dari sirip punggung, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Dan yang terakhir adalah tulang ekor. Ekor berfungsi untuk membantu ikan bergerak lebih cepat. Gerakan ikan disebabkan oleh kontraksi otot yang terdapat pada kedua sisi tubuh ikan. Selanjutnya adalah amfibi. Salah satu amfibi adalah katak. Katak memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Rangka katak tersusun dari 3 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Katak dapat berenang karena pada tungkainya terdapat selaput renang. Fungsi dari selaput renang adalah memberikan tekanan kuat melawan air, sehingga terjadi gerakan di air. Vertebrata selanjutnya adalah reptil. Salah satu contoh reptil adalah kadal. Tulang rangka pada kadal terdiri dari tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang ekor. Selanjutnya adalah aves atau burung. Burung memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap dan dikendalikan oleh otot-otot terbang yang kuat dan melekat pada tulang dada. Burung memiliki 2 otot terbang. Burung memiliki bentuk tubuh yang langsing dan ringan sehingga membantunya terbang. Burung juga memiliki kantong udara dan tulang-tulang berongga di dalam tubuhnya sehingga membuat tubuhnya ringan. Vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah kelinci. Tubuh kelinci terdiri dari 4 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, truncus atau badan, dan cauda atau ekor. Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Invertebrata yang pertama adalah porifera atau hewan berpori.
Pada dasarnya, hewan porifera tidak memiliki alat gerak yang pasti. Bahkan beberapa di antaranya tidak dapat berpindah tempat. Porifera dibedakan menjadi dua, yaitu porifera muda dan porifera dewasa. Pada porifera dewasa, cenderung tidak dapat berpindah tempat, sedangkan pada porifera yang masih muda, pergerakannya bersifat pasif, artinya tergantung pada arus air. Invertebrata yang kedua adalah protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4, yaitu Rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu, Flagellata, bergerak menggunakan bulu, Ciliata, bergerak menggunakan rambut getar, dan Sporozoa, bergerak menggunakan seluruh tubuhnya. Salah satu contoh dari protozoa adalah amoeba. Invertebrata selanjutnya adalah Solenterata. Salah satu contoh dari Solenterata adalah anemon laut. Anemon laut bergerak menggunakan tentakel. Invertebrata selanjutnya adalah Annelida. Salah satu contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Kemudian ada Arthropoda. Hewan ini memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen dan bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contoh dari hewan ini adalah kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Kemudian moluska. Hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cangkang pada bagian atas tubuhnya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Hewan moluska terbagi menjadi beberapa kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu Gastropoda bergerak menggunakan kaki dan perutnya, Cephalopoda menggunakan kaki dan kepalanya, dan Pelecypoda menggunakan kaki pipihnya. Selanjutnya adalah Echinodermata. Hewan ini memiliki kulit yang berduri dan mempunyai alat gerak yang digunakan berupa tentakel. Contoh hewan ini adalah landak laut, teripang, dan bintang laut. Selanjutnya adalah Platyhelminthes. Hewan ini memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Platyhelminthes dapat bergerak dengan melakukan kontraksi otot tubuh, contohnya cacing pipih. Yang terakhir adalah Nemathelminthes. Nemathelminthes bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot tubuh. Bentuk tubuh dapat memanjang serta dapat memipih yang membuat dapat melakukan gerakan maju atau mundur, contohnya cacing tambang. Berikut adalah beberapa perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Jika dilihat dari karakter fisik, maka hewan vertebrata memiliki rangka dalam atau endoskeleton, sedangkan hewan invertebrata memiliki rangka luar yaitu eksoskeleton. Adanya rangka dalam membuat hewan vertebrata lebih mudah bergerak dan berpindah tempat. Selain itu, sistem saraf pada hewan vertebrata lebih kompleks dibandingkan dengan sistem saraf pada invertebrata. Yang kedua, jika dilihat dari habitat, hewan vertebrata dapat menyesuaikan diri di semua habitat dengan mudah. Sistem saraf yang berkembang maju dan rangka internal vertebrata memungkinkannya untuk beradaptasi di darat, air, dan udara. Yang ketiga, jika dilihat dari populasi, hewan vertebrata hanya mengisi 2% dari spesies hewan, sedangkan hewan invertebrata mencapai 98% dari total hewan yang diidentifikasi. Klasifikasi untuk hewan vertebrata meliputi ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan klasifikasi untuk hewan invertebrata adalah hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan berkuku-kuku, dan hewan berduri. Pada umumnya, ukuran hewan vertebrata lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Pada hewan vertebrata memiliki sistem saraf yang berkembang tinggi dibandingkan dengan hewan invertebrata. Hingga hewan vertebrata memiliki reaksi sangat cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Sedangkan pada hewan invertebrata, sebagian besar bertindak dengan insting. Alat gerak pada hewan vertebrata meliputi otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak pada hewan invertebrata yaitu kaki semu atau pseudopoda, flagel atau bulu cambuk, dan cilia atau rambut getar. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.